Oke, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Joyful Abalove Community. Ya, jadi kalau saudara punya kenalan, rekan, keluarga yang berusia 50 tahun ke atas, ya bisa bergabung dengan JAC, Joyful Abalove Community. Ya, teman-teman, kalau Anda melihat pertunjukan seperti tadi, kelihatannya gampang kan, cuman gini-gini doang kan, gini-gini doang. Tapi saudara, mereka berlatih sudah 3 bulan, mereka berlatih setiap seminggu sekali. Mereka setelah ibadah satu selesai latihan sampai jam 1 siang saudara. Demi untuk bisa memainkan dengan baik. Jadi kalau saudara lihat pertunjukan seperti ini ya jangan dipikir gitu doang saya juga bisa. Coba dulu ya, itu teknik menggetarkannya itu ada tekniknya ya. Mesti geter-geter gitu kan saudara ya. Nah hari ini kita merayakan Natal, wajah Anda kenapa sedih sekali sih? Saya lihat ada beberapa yang wajahnya kayak gitu kan. Lihat angklung makin sedih gitu ya. Teringat seseorang gitu kali ya lihat angklung gitu ya. Saudara ini Natal loh. Natal itu adalah bersuka cita. Jadi coba dong berikan salam buat kiri kanannya dengan wajah sukacita, gembira gitu kan. Katakan sesuatu pada orang-orang yang sudah salami, semangat gitu saudara ya. Ini kita merayakan Natal ya. Wow. Oke, mari kita buka di Yehezkiel pasal 48 ayat 35. Ya, saya akan memberikan khotbah Natal tidak panjang tahun ini karena saya ingin saudara lebih banyak mengambil waktu untuk merenungkan nanti tentang kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Yehezkiel 48 ayat 35. Yehezkiel 48 ayat 35. Sudah dapat semua? Apakah ini Natal atau kebaktian penghiburan saudara ya? Kalau kebaktian penghiburan kita memang jangan terlalu bersemangat ya. Saudara, saudara kekasih kita telah dipanggil Tuhan. Amin. Saudara jangan begitu ya. Tapi kalau Natal saudara mesti semangat dong kan kelahiran Tuhan Yesus ya. Oke, Yehezkiel 48 ayat 35. Sudah dapat semua? Yang sudah katakan amin. Amin. Saya akan bacakan. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah kita baca bersama-sama apa? Tuhan hadir di situ. Saudara, Yehezkiel ini kitab tentang apa? Yehezkiel adalah salah satu yang bagian penting adalah menceritakan tentang bagaimana kota Yerusalem dan bait suci itu hancur dan kemudian kemuliaan Tuhan sudah lenyap dari kota itu dan Tuhan meninggalkan kota itu. Sehingga kota itu setiap kali orang lewat akan bilang begini, ini kota dulu bagus banget tapi sekarang hancur. Udah gak ada isinya lagi, berantakan sekali. Nah, ayat terakhir dari Yehezkiel adalah sebenarnya nubuatan bahwa akan terjadi nanti bangsa Israel, kota Yerusalem akan dibangun kembali. Dan dikatakan di ayat yang terakhir adalah sejak hari itu ketika kota itu nanti dibangun kembali dan Tuhan tinggal di situ, kemuliaan Tuhan kembali kepada Yerusalem dan kepada bait suci yang dibangun. Dikatakan sejak hari itu kota itu akan diberi nama, tadi sudah baca apa namanya? Tuhan hadir di situ. Dalam bahasa aslinya bunyinya adalah begini, Jehovah Shammah. Saudara, Jehovah Shammah adalah sebutan. Jadi bangsa Israel itu zaman perjanjian lama, kalau mereka berdoa kepada Tuhan, kadang mereka menggunakan sebutan-sebutan. Saudara mungkin pernah mendengar kata Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Nah Jehovah Jireh itu artinya adalah Allah yang mencukupi kita. Tuhan adalah penyedia bagi kita. Kapan sebutan itu muncul? Jehovah Jireh itu pertama kali muncul Kejadian 22 ayat 5. Waktu Abraham mengorbankan Ishak, udah siap-siap mau dikorbankan, lalu Tuhan bilang, stop, jangan korbankan Ishak. Aku tahu imanmu Abraham, kamu sungguh-sungguh mengasihi aku dan percaya kepada aku. Aku sudah sediakan anak domba untuk menjadi korban. Nah waktu Abraham melihat anak domba itu, maka muncul sebutan, wow, Tuhan itu Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Nah, yang saudara baca di Yehezkiel ini bukan Jehovah Jireh, tapi kata-katanya di situ adalah Jehovah Shammah. Apa arti Jehovah Shammah? Tuhan hadir di situ. Kaitannya apa Pak dengan Natal? Matius 1 ayat 23, mari kita baca. Matius 1 ayat 23. Sudah dapat? Amin. Yang belum? Baca WhatsApp ya? Ayo ketahuan ya. Cari-cari berita ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, yaitu Maria. Dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Kristus. Dan mereka akan menamakan dia siapa?
Immanuel, ada yang namanya Immanuel di sini? Oh, ada Immanuel. 2 orang, ya. Berarti kamu harus lebih mendengarkan khotbah ini daripada yang lain ya. Karena namamu ada di sini ya. Dia akan diberikan nama Immanuel. Immanuel itu artinya apa? Yang berarti Allah menyertai kita. Tadi dikatakan Jehovah Shammah, Tuhan hadir di situ. Dalam versi lebih modern di Perjanjian Baru, nama itu berubah menjadi Immanuel. Artinya apa? Tuhan menyertai, Tuhan hadir, Tuhan ada di situ. Makanya kita merayakan Natal itu merayakan apa? Merayakan Jehovah Shammah, merayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kenapa Yesus perlu lahir? Kenapa Yesus itu perlu hadir? Saudara, kenapa dia perlu ada bersama-sama dengan kita? Kenapa dia perlu 2000 tahun yang lalu hadir, lahir sebagai manusia? Nah, saudara perlu tahu ada sebuah hal yang penting. Natal, kelahiran Yesus itu adalah tanda bahwa dia ingin bersama-sama dengan kita, bahwa dia ingin menyertai kita, bahwa dia ada, hadir bersama dengan kita. Saudara, kehadiran itu penting. Kalau ada orang ngomong sama saudara, bilang begini misalkan, aku sayang kamu gitu. Udah ada belum yang ngomong kayak gitu? Ih kok sedih gitu sih wajahnya ya. Aduh Pak, seumur hidup gak ada Pak yang bilang sama saya kayak gitu. Ya jangan dong ya, percaya. Saudara, kalau ada orang datang kepada saudara terus dia bilang begini, aku sayang sama kamu. Tapi dia gak pernah nongol ya, dia gak pernah hadir, dia gak punya waktu buat saudara. Apakah saudara percaya kalau orang itu sayang sama saudara? Enggak percaya, kenapa? Karena salah satu tanda dari cinta, salah satu tanda dari kasih, salah satu tanda kalau orang itu menyayangi saudara adalah kehadiran. Dia pasti datang, dia pasti hadir, dia ada dalam hidup saudara. Makanya pasangan suami istri, kalau benar-benar engkau mengasihi istrimu, engkau benar-benar mengasihi suamimu, maka engkau harus hadir di dalam kehidupan dia. Memang enggak 24 jam saudara harus hadir. Kalau enggak saudara kerjanya kapan? Tapi minimal dalam waktu-waktu penting saudara pasti harus ada dong di situ. Kalau saudara lagi enggak kerja, saudara lagi enggak ngapa-ngapain, saudara harus dong hadir di rumah. Bayangin kalau saudara udah selesai kerja, saudara nggak hadir di rumah, saudara hadirnya di tempat-tempat lain, misalkan hadir di tempat main kartu, hadir di tempat minum-minum. Berarti saudara nggak sayang sama pasangan saudara, saudara lebih sayang sama kartu. Karena saudara hadir ada di sana, saudara. Saudara lebih sayang sama minuman keras. Kenapa? Karena saudara hadir ada di sana, ya kan? Bayangin, saudara ngomong sama pasangan saudara, nih yang pria-pria. Saudara ngomong sama pasangan yang wanita, bilang begini, aku sayang kamu. Tapi saudara hadirnya di tempat pelacuran. Saudara gak sayang pasangan, saudara lebih sayang orang-orang yang ada di pelacuran. Saudara nangkep maksud saya? Tegang ya, langsung ya. Pak, belum pernah loh khotbah Natal ngomong pelacuran Pak. Ya baru saya memang. Tapi saudara maksud saya begini loh. Apa tanda orang itu mengasihi? Salah satunya adalah hadir. Yesus, apa tandanya dia sayang sama kita manusia? Tandanya adalah dia datang sebagai manusia. Saudara boleh pelajari agama manapun, tidak ada Tuhannya, agama lain, mendatangi manusia. Yang ada manusia yang disuruh datang untuk nyembah-nyembah. Kalau manusia nggak datang, manusia nggak nyembah-nyembah, Tuhan agama lain akan kepret itu manusia, cepret gitu saudara. Tapi Tuhan kita lain. Kenapa? Karena kita manusia sulit untuk datang kepada Tuhan. Karena kita ini kebiasaannya penuh hal-hal yang gak benar saudara. Ya. Memang wajah bisa kelihatan benar tapi kadang hati bisa gak benar. Ya kan, apalagi yang wajahnya nggak bener. Jangan gitu ya, belum tentu wajah nggak bener, hati bisa bener. Karena apa yang di wajah dan di hati bisa beda saudara ya. Jadi jangan menilai orang karena, wajahmu nggak bener, pasti kamu nggak bener. Belum tentu saudara. Tapi saudara, Tuhan kita beda. Kenapa? Karena kita manusia akan sulit untuk datang kepada Kristus, sulit datang kepada Tuhan. Karena kita penuh ketidakbenaran dalam diri kita. Karena Kristus tahu, karena Tuhan tahu kita akan susah untuk datang kepada mereka, kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan yang mendatangi kita. Loh saudara gini loh, tandanya orang beneran sayang apa enggak tuh gimana? Ya kameramen harus bekerja keras ya, karena saya suka jalan-jalan kalau khotbah ya. Saudara, apa sih tandanya orang itu sayang sama kita? Salah satunya adalah dia akan berinisiatif untuk mendatangi kita, terutama di saat-saat kita tidak bisa mendatangi dia. Contoh,
Siapa di sini yang sudah menikah atau sudah punya pasangan? Boleh angkat tangan yang sudah menikah dan punya pasangan. 1, 2, 3. Jangan ngaku-ngaku single loh ya, yang udah punya pasangan ya. Mentang-mentang ya kan. Oke, lumayan ya, ada ya udah punya pasangan. Saudara, gini, kalau yang udah punya pasangan akan lebih ngerti cerita saya ya. Saya sama istri saya ya, kami pernah berantem. Iya dong, namanya pasangan pasti pernah berantem ya kan. Semua pasangan mau kayak gimana pun, pasangan pendeta, pasangan rocker, semua pernah berantem ya kan saudara. Nah kalau lagi berantem biasanya gimana? Enak aja, situ minta maaf dong. Kalau enggak saya juga enggak mau, enak aja. Masa saya yang disuruh minta maaf, bener apa bener ya kan. Terus biasanya kan kalau di rumah udah lagi berantem, yang satu di dapur, yang satu di ruang tamu ya kan. Mau tidur bareng-bareng, ya ketemu lagi gak enak banget. Udah kita cari kamar yang lain. Bahkan bersedia untuk tidur di gudang. Nah, cuman gara-gara gak mau ketemu dia, bener gak? Ya, pura-pura ya. Saya juga kadang gitu, saya kalau lagi perang dingin sama istri saya kayak, aduh mau tidur bareng kayak, aduh lihat wajahnya kayak gimana, aduh gitu. Tapi kami sudah bikin komitmen, apapun yang terjadi kita gak boleh keluar-keluar rumah. Kalau lagi berantem, selesaikan. Nggak boleh minggat-minggatan ya. Acara-acara kayak Cinderella, minggat-minggat gitu ya. Nggak boleh. Nah saudara, itu komitmen saya dan istri saya. Tapi gini loh, untuk datang duluan mendatangi pasangan kita untuk kita bilang begini, maaf ya, yuk kita ngobrol yuk gimana supaya kita baikan lagi. Gampang nggak saudara? Kalau lagi konflik, ayo. Nggak usah sama pasangan, sama temen aja, sama teman. Misalkan pelayanan gitu ya, yang satu main gitar, yang satu main keyboard ya. Yang main gitar main dangdut, yang main keyboard main keroncong. Kan nggak nyambung. Kesel, gimana sih ini? Terus kemudian untuk datengin orang untuk bilang, sorry ya tadi gua dangdutan itu improve. Ya, improvisasi saya asal mainnya maaf ya. Nggak gampang saudara. Tapi Yesus melakukan itu. Dia tahu kita melakukan banyak dosa, tapi malah dia yang datengin kita duluan. Itulah namanya cinta, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 9, mari kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 9. Wah luar biasa ya. Saya mendengar satu kata amin, berarti cuma satu yang baru dapat ya. Yang lain aman. Ya. Yang lainnya lagi Arman, ya kan. 1 Yohanes 4 ayat 9 ini adalah ayat tema dari Natal kita tahun ini. Love is the strongest, ya cinta adalah yang paling kuat. 1 Yohanes 4 ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah, dalam hal inilah cintanya Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya apa? Supaya apa? Saudara, Tuhan mengutus Yesus supaya yang hidup siapa? Kita loh. Emang apa untungnya Tuhan mengutus Yesus? Nggak ada untungnya, rugi sebenarnya. Ya, coba lihat wajah kiri kananmu, itu wajah yang sebenarnya cocok nggak untuk ditebus? Ya. So, coba lihat wajahnya ini, untung apa rugi nih kalau dapat kayak ginian nih? Saudara. Saudara, di surga Tuhan itu sudah sempurna. Saudara pikir di surga itu butuh penyanyi-penyanyi gitu kayak gini gitu ya saudara. Di surga penyanyinya jauh lebih keren saudara. Makanya kalau saudara nanti pelayanan jangan sok-sokan. Jangan bilang begini, ini ya kalau saya nggak datang kebaktian nih ibadah umum 3 Belesa tutup. Ya. Ini nih umum Belesa ini cuman ada kebaktian gara-gara saya. Ya. Kalau saya nggak datang komsel ini udah tutup. Ya elah saudara, kayak Tuhan butuh Anda aja. Tuhan itu nggak butuh sebenarnya. Tapi kenapa kok dia tetap datengin saudara? Dia nggak butuh, tapi dia sayang saudara. Saudara itu bedanya. Butuh sama sayang tuh lain saudara. Kalau butuh tuh gini, saudara lapar, udah lemes, udah kejet-kejet. Kalau orang Jawa bilang tahu nggak kejet-kejet? Kejet-kejet tuh gini. Itu kejet. Nah itu orang Jawa bilang kejet-kejet saudara ya. Sudah lama, sudah lapar. Saudara butuh makan. Tapi pernah nggak saudara udah kenyang banget, lihat duren, tetap makan juga. Kenapa? Karena saudara sayang duren. Saudara nangkap nggak maksud saya? Nggak butuh. Tapi pengen, sayang, menyukai, mengasihi. Jadi walaupun nggak butuh, tetap dikejar juga. Nah itu Tuhan. Itu Kristus saudara. Dia gak butuh kita. Surga gak akan kosong tanpa kita percaya. Saudara.
Sudah pikir kalau nggak ada kita gitu ya di surga terus malaikat galau, sedih. Terus Yesus juga stres, aduh nggak ada Immanuel nih di sini ya. Aduh surga jadi sepi banget, udah kita tutup aja yuk surganya yuk. Sudah pikir kayak gitu? Enggak. Sudah baca kitab Wahyu. Pujian penyembahan keren banget, malaikat suaranya bagus sekali. Semuanya sempurna saudara, dia nggak butuh kita. Aneh, tempat yang sempurna itu dia tinggalin malahan. Dia malah keluar dari surga. Dia tinggalkan untuk ketemu siapa saudara? Saudara dan saya. Butuh nggak dia? Enggak. Surga butuh nggak? Enggak. Terus kenapa kok dia lakukan itu? Bingung kan kita kan? Itu Natal saudara, membingungkan memang. Ya, itu Natal. Bingung kita, kenapa kok dia lakukan itu? Cuman satu jawabannya. Karena Tuhan sayang sama saudara. Ada yang wajahnya kok mempertanyakan ya. Ada yang wajahnya gini, masa sih Pak Tuhan sayang sama saya? Keluarga saya aja udah gak sayang Pak sama saya. Saya dibuang dari keluarga saya. Udah gak sayang, masa Tuhan sayang sama saya? Itulah Natal. Waktu dunia membuang engkau, dunia gak membutuhkan engkau lagi. Dunia gak sayang lagi sama engkau. Masih ada yang sayang, namanya Yesus Kristus. Sudah, itulah Natal. Masa sih Pak? Pacar saya aja udah gak sayang sama saya. Sekarang dia udah bukan pacar, dia mantan sekarang. Ya kan? Dulu bilangnya, I love you 3,000. Ya kan? Apa itu I love you 3,000 itu kan? I love you 1 aja udah susah, I love you 3,000. Wah susah amat ya kan? I love you 3,000. Ya, giliran gua kentut pas makan diputusin gua. Bohong ya I love you 3,000 apa? Saudara, mungkin orang-orang yang dulu mengaku pernah datang sama saudara bilang, aku mengasihimu, aku menerimamu, aku mencintaimu. Apalah gombalannya semualah udah diberikan sama saudara. Tapi sekarang mungkin dia meninggalkan saudara. Saudara mesti ingat, Natal mengingatkan kita, walaupun dunia menyingkirkan kita sampai ke pojokan sekalipun. Tuhan datang ke pojokan itu untuk pegang ambil saudara, dibalikin lagi ke tengah. Di hatinya Kristus. Makanya saudara, kenapa sih kita kalau Natal nyanyinya lebih banyak dari non-Natal? Saudara, ini loh saya mesti jelasin karena banyak orang tuh bingung. Kenapa sih kita kalau Natalan nyanyi-nyanyi terus ya lagunya banyak amat. Saya mau jelasin ada 2. Kenapa kalau Natalan nyanyinya banyak? Kedua, kenapa kalau Natalan ngidupin lilin? Saudara pernah gak bertanya, kenapa kalau Natalan ngidupin lilin terus matiin? Bingung kan? Mari kita nyalakan lilin. Nyanyi. Holy night, holy night, holy night. Ya silakan matikan lilin. Terus ngapain kita tadi ya? Sudah saya beritahu. Nyanyi, kenapa kita banyak menyanyi? Kenapa di surga, bukan di surga. Kenapa di gereja kita banyak menyanyi? Saya nanya saudara. Nyanyi, lagu, musik. Itu adalah ekspresi yang selalu muncul ketika kita ini hatinya dipenuhi sukacita dan cinta. Betul apa betul? Ya kan? Kalau hatinya tuh lagi sukacita, pengennya bawaannya ngapain? Nyanyi. Salah satunya kalau kerja lagi pas seneng, saudara ngapain? Ya kan, happy ya. Kan gitu kan saudara kan? Pernah nggak saudara lagi sedih gitu, happy ya gitu? Enggak pernah. Saudara, Natal kenapa kita banyak nyanyi saudara? Karena kita tahu, saya yang udah dibuang oleh keluarga, saya yang udah dibuang oleh orang-orang yang dulu ngakunya cinta saya yang udah dipinggirkan, dipojokkan. Yesus datengin, dia tinggalkan surga yang keren banget. Cuman buat datengin kita, inisiatif lebih dulu. Datengin kita, dibawa lagi kembali ke hatinya Kristus. Terus saudara gak suka cita, keterlaluan kata Bang Haji. Saudara. Udah tahu sesuatu yang luar biasa kayak gitu. Sudah biasa aja. Ya. Gitu aja nyanyi-nyanyi. Apaan sih? Saudara, berarti saudara belum pernah ngerasain gimana rasanya udah terbuang. Lalu ada orang yang datang mengambil hidup saudara. Wah Jim Os langsung, ya betul. Jim Os lanjutin khotbah saya. Ya, harusnya memang Jim Os ini yang khotbah. Karena dia mengalami sekali bagaimana Tuhan mendatangi hidup dia. Bagaimana Tuhan mengambil kehidupan dia, mengangkat ke tempat yang tidak pernah diimpi-impikan oleh dia. Saudara, saya sendiri juga pernah kayak gitu. Saudara lihat saya sekarang kan bentuknya udah beda. Coba lihat saya 15 tahun yang lalu. Saudara gak mungkin mau dengerin saya khotbah. Saudara pasti lemparin saya pakai tomat. Ya. Apaan ini yang khotbah gak jelas, kurus, kering. Gitu kan saudara. Saya dulu juga berantakan hidupnya saudara.
Papa saya kena narkoba, syaraf otaknya rusak, dia lupa istri sama anak-anaknya. Dia bawa ambil semua uang di keluarga kami, dibawa pergi, lalu kami ditinggalkan tanpa uang sama sekali. Saudara, saya harus berjuang, makanya saya kurus begini, saudara. Saya menjalani kehidupan yang tidak mudah, saudara. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan berinisiatif mendatangi saya. Dia bilang begini, aku bukan cuma hadir buat hidupmu, tapi aku akan berjalan bersama dengan engkau. Itu Natal, saudara. Natal bukan cuma dia hadir, tapi Natal dia juga berjalan bersama kita. Saudara, apa gunanya kalau dia hadir tapi dia nggak ngapa-ngapain? Benar nggak? Saudara punya kan orang mungkin di rumah hadir tapi nggak ngapa-ngapain. Mungkin orang tuamu ada nggak di rumah? Ada. Dia ngapain? Nggak ngapa-ngapain, Kak. Dia cuma nongol aja di bumi ini. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Kita kecewa. Kenapa bapak saya nggak tanggung jawab? Kenapa dia kok nggak gini-gini? Dia cuma hadir tapi dia nggak ngapa-ngapain. Yesus bukan cuma hadir. Kalau cuma hadir dia nggak ada bedanya sama manusia biasa. Yesus bukan cuma hadir tapi dia akan menyertai perjalanan hidupmu. Saudara, kenapa Yesus perlu menyertai perjalanan hidup kita? Karena hidup di dunia nggak gampang. Hidup di dunia ini banyak penderitaannya. Makanya saya lihat wajah Anda kayak ada yang terzolimi banget gitu ya wajahnya ya. Dari awal nyanyi gitu ya wajahnya. God is good, karepmu gitu kan. Kok tahu sih artinya? Atau mereka nggak tahu tapi ketawa aja ya. Karepmu tuh bahasa Jawa, saudara. Karepmu tuh artinya terserah lu gitu. Ya, God is good, terserah lu gitu kan. All the time, terserah lu gitu kan saudara. Kenapa perlu menyertai? Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan kesulitan saudara. Dan Tuhan tahu waktu engkau menjalani kehidupan ini, engkau akan berkali-kali terluka, engkau akan berkali-kali menghadapi penderitaan, engkau akan berkali-kali putus asa, engkau akan berkali-kali pengen udahan aja, engkau berkali-kali gak mau memandang ke depan karena engkau melihat ke depan gak ada harapan. Tuhan tahu model kehidupan seperti itu yang menanti kita di dunia ini. Itu sebabnya dia tidak izinkan saudara sendirian. Dia bukan cuma hadir, tapi dia jalan bareng dengan saudara. Makanya Mazmur berkata, tadi lagunya udah bagus banget nih, Kak Yudit mana? Wih, Kak Yudit penuh urapan loh milih lagu itu ya. Pasti doa puasa dari tahun lalu. Ya, setahun pasti doa puasanya ya. Karena pas banget dalam lembah kelam, tidak ada satu lembah kelam pun yang, pokoknya gitulah ya, saudara tahu lah kan tadi saudara nyanyi ya. Yang aku jalani tanpa ada kehadiran Yesus di situ. Makanya Mazmur bilang begini, lewat lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Alasannya apa? Sebab engkau besertaku. Kalau Yesus cuma lahir hadir doang kurang. Tapi Yesus bukan cuma hadir, dia juga berjalan menyertai saudara. Saudara, hal yang paling menenangkan dalam hidup ini itu apa sih? Mengetahui bahwa saudara tidak menjalani ini sendirian. Pernah nggak saudara datang acara, kecepatan, semua belum datang, saudara datang duluan. Pernah nggak? Ini mah kayaknya wajahnya suka telat semua ini. Enggak Pak, saya biasanya datang udah selesai Pak acaranya Pak. Saudara pernah datang ke satu tempat ya, saya pernah ya datang kebaktian pemberkatan nikah teman. Saya dikasih tahu jam 9, ternyata acaranya mulai jam 10. Tapi saya dikasih taunya jam 9. Nah saya udah telat, saya datangnya 9.30. Saya ngebut, saya lari-lari. Saya pikir ini udah mulai nyanyi-nyanyi. Ya udah saya masuk-masuk. Begitu jebrek, loh kok gak ada orang. Ternyata jam 10 saudara. Tapi saya dikasih taunya jam 9, saya telat 9.30. Ternyata belum mulai acaranya jam 10. Lalu saya sama istri saya kayak datang terus ditanyain. Bapak yang khotbah ya? Bukan, saya cuma datang aja. Ya, saya pikir pengkhotbahnya Pak yang memberkati. Pak kok datang pagi amat, saya pikir udah telat gitu kan. Sudah waktu saya datang, aduh kita kecepetan nih, gak enak rasanya. Tiba-tiba ada satu pasangan lagi teman saya kenal yang kecepetan juga. Seneng banget, kenapa? Mengetahui bahwa saya tidak sendiri. Pernah gak saudara ngantri sesuatu? Ngantri, begitu giliran saudara, udah habis ya. Pas banget, kesel kan rasanya. Tapi di belakang masih banyak antriannya. Saudara jadi happy, kenapa? Saudara tidak sendiri. Ada temennya, pada gak dapat juga semua ya. Tidak sendiri. Saudara yang paling menenangkan dalam hidup ini apa sih? Saudara menjalani kehidupan ini, tahu bahwa saudara menjalaninya tidak sendirian.
Waktu sudah doa dalam pergumulan, sudah menangis, Tuhan kenapa hidup saya gini. Sudah tahu saudara memperjuangkan itu enggak sendirian. Kristus ikut nangis sama saudara. Waktu orang mengucapkan kalimat yang menyakiti hati saudara ya. Dasar kamu, kriwul-kriwul, misalkan gitu ya kan. Apa itu kriwul-kriwul? Ya terjemahkan sendiri ya kan. Dasar kamu, kriwul-kriwul. Saudara, aduh rasanya di hati kayak ada panah gitu kan. Zep gitu kan. Aduh, saudara tahu gak? Tuhan yang ciptakan saudara lebih zep hatinya. Karena dia yang bikin saudara berharga. Ada orang bilang ini gak berharga. Dia makin saudara. Dia ngerti perasaanmu. Kalau saudara nyadar bahwa hidup saudara tuh gak sendirian. Saudara akan kuat. Setiap kali ada peristiwa yang tidak enak, saudara akan selalu lihat Kristus beserta dengan saya. Dia hadir bersama dengan saya. Yuk kita tutup dengan ayat terakhir. Langsung gembira semua Pak. Ayat terakhir kayak langsung. Gitu ya. Ayat terakhir Roma 8 ayat 28 saudara ya. Roma 8 ayat 28. Coba saya pengen Jimmy Oscar bacakan yang keras. Jimmy Oscar Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, saya bacakan ulang ya. Kita tahu kapan saudara? Kita tahu kapan? Bukan kemarin, bukan besok, sekarang. Sekarang apa? Sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu itu apa sih saudara? Kalau saya bilang begini, segala sesuatu yang ada di ruangan ini. Berarti ada nggak yang termasuk? Ada nggak yang nggak termasuk? Nggak ada. Karena saya bilang gini, segala sesuatu di ruangan ini milik saya. Misalkan saya bilang begitu ya, segala sesuatu di ruangan ini milik saya. Berarti saudara termasuk milik saya enggak? Iya, karena segala sesuatu. Saudara, sekarang Tuhan ikut campur tangan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Tidak peduli itu penderitaan, tidak peduli itu berkat, tidak peduli itu sesuatu yang tidak baik kelihatannya. Tidak peduli saudara mungkin sedang berjuang. Tuhan lagi turut bekerja ikut campur tangan kapan saudara? Sekarang. Dia ikut campur tangan buat apa? Untuk mendatangkan apa? Kecelakaan? Bukan, untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara, saya memuridkan ada 7 orang yang intens saya muridkan. Salah satu anak murid saya saudara dipecat di PHK 3 kali. Berturut-turut. Tapi tahu gak saudara, dia di PHK 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut itu juga dia naik gaji. Loh kok bisa? Saya juga bingung saudara. Ya, dia kerjakan di satu perusahaan. Terus dia dipanggil sama bosnya. Bosnya bilang begini, kamu udah gak bisa lama-lama lagi di sini. Kamu siap-siap ya bulan depan terakhir kamu kerja di sini. Dia cerita ke saya, Kak gimana Kak? Dipecat saya Kak. Doa. Bikin CV, lamaran, lamar kemana-mana. Doa minta Tuhan, pertolongan Tuhan. Belum sempat dia ngirim kemana-mana. Tiba-tiba ada yang hubungi dia. Interview dong di perusahaan kami. Dia datang saudara. Kucuk datang. Interview. Ya gak ada bunyi gitu juga ya. Tapi dia datang interview. Tahu gak yang terjadi saudara? Gajinya ditawarin lebih gede dari sebelumnya. Wah masuk dia di perusahaan ini. Jeng, baru kerja berapa bulan dipanggil lagi sama bosnya. Kayaknya kamu udah gak bisa lama-lama lagi di sini ya. Kamu harus siap-siap keluar bulan depan terakhir. Dia cerita lagi ke saya. Kak dipecat lagi kak. Gak apa-apa doa lagi, bikin lamaran lagi. Kirim lagi kemana-mana. Tahu gak sudah? Belum sempet kirim kemana-mana lagi. Ada lagi yang hubungin dia. Interview, kucuk-kucuk datang lagi dia ya kan. Interview lagi. Diterima gajinya naik lagi saudara. Dia naik 3 kali. Kemudian ini hawa-hawanya sebentar lagi kayaknya hawa-hawanya gak enak nih. Dia bilang sama saya, Kak saya kayaknya udah dipindahin nih dari kota ini ke kota ini. Kok hawa-hawanya berat ya? Gak apa-apa berarti mau naik gaji. Saya bilang begitu. Lu kok bisa gitu? Tuhan turut bekerja
dalam segala sesuatu bahkan termasuk yang kelihatannya nggak bagus sekalipun. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kenapa kok gitu? Karena dia sayang sama saudara. Saudara nggak percaya lihat saya kan? Jangan lihat saya, lihat Kristus. Kalau saudara lihat saya susah percaya memang. Karena saya kurus kurang meyakinkan. Saudara jangan lihat saya, lihat Kristus. Kenapa? Karena Roma mengatakan Yesus Kristus adalah ya untuk semua janji Allah. Saudara, itu sebabnya kenapa kita di gereja sukanya amin, amin, amin. Bukan manggilin Mas Amin, bukan. Karena kita percaya Kristus ya, ya untuk semua janji Allah, ya, ya, ya. Buktinya apa? Natal. Dia hadir, dia menyertai kita, dia menggenapi semua janji-janji Allah. Jadi saya jelaskan terakhir, kenapa abis ini kita nyalain lilin. Bukan supaya kebakaran ruangan ini, bukan. Sudah waktu engkau menyalakan lilin, boleh gak saya dikasih, ada gak? Ya, contohnya ya, contoh ya. Zaman sekarang hebat, dulu Yesus lahir gak ada ginian. Ya, pakai obor dulu ya. Kalau sekarang kita pakai obor diusir kita dari gedung ini. Boleh dimatikan semua lampunya? Matikan semua lampunya, matikan ya. Sampai kita tidak bisa saling melihat lagi. Nggak bercanda ya, coba digelapin, coba digelapin. Gelap, total. Semua cahaya dimatikan. Nah, saudara, waktu Yesus belum hadir, hidup kita tuh kayak gini. Ini masih mending, karena remang-remang. Ya kan, sebenarnya hidup kita tuh gelap, saudara. Kenapa sih waktu Natal kita nyalain lilin? Waktu kita nyalain lilin, kita langsung ingat, gak apa-apa belakang memang perlu penerangan. Kalau enggak anak-anak langsung takut nanti ya. Gak apa-apa yang belakang tetap nyala aja. Saudara hidup kita ini kayak gini. Coba saudara lihat saya. Kelihatan apa? Gantengnya hilang kan? Saudara gak begitu kelihatan. Tapi Yesus datang. Bukan saya jadi serem, bukan. Tapi mulai kelihatan. Dan dikatakan di Yohanes, hidup itu adalah terang manusia. Saudara mungkin hidupmu tadinya tanpa Kristus, gelap. Saudara gak akan punya pengharapan. Tapi dia hadir. Nongol. Dan bukan cuma hadir, kemanapun saudara pergi dia ikut. Menerangi jalanmu, dia ikut. Setiap kali saudara bertemu dengan kegelapan, aduh saya gak enak lihatnya Pak Sentot kegelapannya, saya lihat yang lain ya. Setiap kali saudara ketemu kegelapan, saudara langsung pandang. Ada Kristus menyertai saya. Langsung kuat lagi pengharapan. Makanya sebentar lagi kita akan merenungkan perenungan Natal. Dan kita akan menyalakan lilin bersama-sama. Saudara, waktu engkau menyalakan lilin, jangan mainan saudara. Ya, jangan dilemparin ke teman kiri kanannya. Saudara, waktu engkau menyalakan lilin, saudara lihat hidupmu seperti apa sih? Masa lalumu seperti apa? Dan di Natal ini, Tuhan hadir buat engkau. Keluargamu sudah membuang engkau. Orang-orang lain gak mau terima engkau. Lihat lilin ini dan engkau akan tahu. Tuhan bukan cuman sayang. Dia menginginkan engkau. Engkau putus asa tahun depan. Gak punya harapan. Lihat lilin. Sudah lihat. Ada terang yang masih menyala. Masih ada harapan. Amsal 23 ayat 18 berkata. Masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak hilang.